jawaban tugas EAS saya dari matkul Teori Administrasi Negara kelas E041. Pernah nggak kita berpikir bagaimana mungkin satu virus kecil bisa membuat seluruh sistem pemerintahan di sebuah negara seolah lumpuh? Tapi di sisi lain juga memaksa semua orang, dari pejabat tinggi sampai relawan di lapangan, untuk saling bergandengan tangan. Pandemi COVID-19 di Indonesia bukan hanya krisis kesehatan, juga adalah ujian besar bagi cara kita mengelola negara, ujian terhadap kemampuan berkoordinasi, berbagai peran, dan membangun kepercayaan antar instansi. Menariknya, dari kekacauan awal pandemi justru muncul sebuah pola baru dalam tata kelola publik. Pemerintah tidak lagi berdiri sendiri. Dia bekerja sama masyarakat sipil, sektor swasta, dan ribuan relawan dalam sebuah jaringan berkolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang disebut dengan networking governance. Dan pandemi COVID-19 menjadi momen paling nyata untuk melihat bagaimana konsep ini bekerja, sekaligus di mana letak kelemahannya. Kalau kita lihat dari teori tata kelola publik, networking governance sebenarnya adalah cara berpikir baru tentang bagaimana masalah publik diselesaikan. Intinya, di era sekarang, masalah sosial itu udah terlalu kompleks buat diatur pakai sistem hierarki konvensional, di mana pemerintah jadi pusat segalanya. Dalam networking governance, peran pemerintah itu bukan lagi sebagai pengendali tunggal, tapi lebih ke koordinator jaringan. Yang penting bukan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang bekerja sama. Jadi ada hubungan timbal balik antar pemerintah, sektor swasta, NGO, akademisi, bahkan masyarakat. Nah, COVID-19 ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut para ahli sebagai wave problem. Masalah yang kompleks banget, multidimensi, dan nggak punya. Virusnya menyebar cepat, efeknya ke kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Jadi cara menangannya juga harus kolaboratif, bukan top-down. Ketika kasus COVID-19 mulai meningkat, pemerintah Indonesia langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lewat Kapres nomor 7 tahun 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai koordinator utama, dipimpin oleh Doni Monardo. Nah, ini menariknya karena strukturnya mencerminkan prinsip New Work Governance, melibatkan banyak pihak, bukan cuma satu lembaga. Awalnya, gugus tugas hanya terdiri dari 12 kementerian, tapi kemudian diperluas jadi 33 elemen yang melibatkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan semua gubernur di Indonesia. Jadi bukan cuma pusat yang bekerja, tapi juga ke daerah sektor lain. Kalau kita lihat datanya, pemerintah pusat menggelontorkan dana luar biasa besar. Totalnya mencapai 677, triliun untuk menangani dampak pandemi di tahun 2020. Untuk vaksinasi aja ada 57,84 triliun yang dialokasikan dengan 11,72 triliun terrealisasi untuk 65 juta dosis pertama. Jadi dari sisi anggaran ini masih pasif banget, tapi pusat nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah daerah jadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan, mulai dari membentuk gugus tugas lokal, menyesuaikan kebijakan sesuai koordinasi daerah, sampai memastikan vaksinasi dan bantuan sosial tepat sasaran. Nah, sementara itu sektor swasta ikut juga turun tangan. Misalnya, Grab Indonesia membantu logistik dan mobilisasi vaksin, KFC dan Hipindo bikin program yuk vaksin, yuk belanja. Nah, jadi itu biar masyarakat makin semangat vaksinasi, dan Asia Group bareng kantor staf presiden membagikan 500.000 masker medis secara gratis. Nah, platform kitabisa.com bahkan mengumpulkan lebih dari 25 miliar untuk kebutuhan APD dan bantuan sosial. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti NU dan Muhammadiyah juga gerak cepat. Mereka membentuk gugus tugas sendiri, gunakan rumah sakit milik organisasi, produksi masker dan edukasi masyarakat sampai ke desa. Nah, bahkan relawan juga jadi aktor penting nih. Lebih dari 28.900 orang terdaftar, termasuk 5.500 relawan medis yang disebar ke berbagai fasilitas kesehatan. Yang keren, kolaborasi ini juga melibatkan lembaga internasional seperti UNICEF dan IFRC yang memfasilitasi Risk Communication and Community Engagement. Tadi disebut RCCI, tempat berbagai aktor dari pemerintah, NGO, hingga media berkoordinasi bareng. Nah, kalau kita lihat dari kolaborasinya, Indonesia sebenarnya mengembangkan
apa yang disebut hybrid hierarchy network. Jadi ada satu pusat koordinasi gugus tugas nasional, tapi juga ada otonomi di tingkat lokal dan sektor lain. Gugus tugas nasional berfungsi sebagai hubungan utama yang menetapkan kebijakan dan standar umum, sementara daerah dan organisasi masyarakat punya ruang berinovasi sesuai konteks lokal. Contohnya di Kudus, tempat diterapkan isolasi terpusat waktu kasus melonjak. Sedangkan di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah membeli hasil panen petani untuk membantu masyarakat. Isolasi mandiri, itu semua bagian dari fleksibilitas jaringan. Nah, selain itu ada juga mekanisme pooling resource di mana semua pihak berkontribusi sesuai kemampuan. Pemerintah dengan anggaran, swasta dengan inovasi, NGO dengan jaringan akar rumput, dan relawan dengan tenaga serta pengetahuan lokal. Tapi tentu aja tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa hambatan besar yang muncul. Pertama, koordinasi vertikal antara pusat dan daerah sangat bermasalah. Banyak daerah ingin melakukan lockdown lokal, tapi belum ada payung hukum yang jelas dari pusat. Akibatnya muncul kebingungan di lapangan. Kedua, masalah data. Ini klasik tapi krusial. Lapor COVID-19 Health.com menyebutkan ada perbedaan data sampai 6.000 kasus kematian antara data daerah dan pusat per Februari 2021. Artinya sistem satu data belum berjalan optimal. Ketiga, ketimpangan sumber daya. Tenaga medis terkonsentrasi di kota besar. Misalnya, dari 1.867 relawan medis per Agustus 2020, hampir 40% ditempatkan di Jakarta, sedangkan daerah terpencil kekurangan tenaga. Dan terakhir, itu ada masalah kepercayaan publik. Nah, ketika masyarakat ragu terhadap transparansi data pemerintah, muncullah inisiatif pendataan mandiri seperti Kawal COVID-19 ID, bagus untuk kontrol sosial, tapi juga menandakan lemahnya koordinasi data resmi. Dari semua itu, kita bisa lihat satu pelajaran besar. Networking governance bukan cuma teori akademis, tapi kebutuhan praktis di tengah krisis. Di sini Indonesia menunjukkan bahwa menghadapi pandemi itu butuh massive collaboration lintas sektor. Dengan total mobilisasi dana ratusan triliun, kontribusi swasta puluhan miliar, dan puluhan ribu relawan, kita melihat bentuk tata kelola baru yang lebih adaptif dan partisipatif, tapi yaitu tadi, ketika koordinasi dan kepercayaan lemah, hasilnya bisa chaos dan tidak efisien. Kedepan, tantangannya adalah bagaimana menjaga semangat kolaborasi ini dalam kebijakan publik lain, dan untuk entah krisis iklim, kemiskinan, atau pendidikan, karena faktanya di dunia yang makin kompleks, pemerintah nggak bisa lagi bekerja sendirian. Jadi, pandemi COVID-19 bukan cuma krisis kesehatan, tetapi juga momentum belajar tentang tata kelola. Kita belajar bahwa networking governance adalah masa depan pemerintahan di mana kekuatan pada kolaborasi bukan kontrol, dan Indonesia meski banyak kekurangan sudah punya fondasi menuju ke arah tersebut. Bayangkan sebuah kota besar yang berhasil menurunkan angka stunting dari hampir 30% menjadi hanya 1,6% dalam waktu 2 tahun. Angka itu bukan sekedar statistik. Itu artinya ribuan anak di Surabaya kini tumbuh dengan gizi dan masa depan yang lebih baik. Dan menariknya, keberhasilan ini tidak hanya lahir dari program pemerintah yang top down, tetapi dari gerakan kolaboratif ribuan warga biasa yang menjadi bagian dari kader Surabaya Hebat. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana paradigma New Public Governance atau NPG diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana kader Surabaya Hebat bukan hanya inisiatif sosial, tapi juga bentuk nyata dan transformasi tata kelola pemerintahan yang modern dan partisipatif. Sebelum membahas bagaimana kader Surabaya Hebat bekerja, penting untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan New Public Governance atau disingkat NPG. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan New Public Management atau biasa disebut NPM yang sebelumnya menekankan efisiensi ala sektor swasta. NPG melangkah lebih jauh, menekankan bahwa penyelenggaraan layanan publik di era modern tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan semata, tetapi juga harus melalui kolaborasi lintas sektor. Ada 4 prinsip utama dalam NPG: kolaborasi antar aktor, CO production atau produksi layanan bersama antara pemerintah dan masyarakat,
network governance atau tata kelola berbasis jaringan, serta partisipasi aktif warga. Dalam pendekatan ini, kepercayaan dan hubungan sosial menjadi modal utama, bukan sekedar kontrak formal atau inisiatif ekonomi. Program Kader Surabaya Hebat sendiri dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya membangun gerakan sosial yang partisipatif. Dimulai pada 2021 dengan sekitar 27.000 kader, kini jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 40.000 orang yang tersebar di setiap RT di seluruh kota. Para kader ini bukan pegawai pemerintah, melainkan warga yang diberdayakan dan dilatih untuk menjadi agen pemerintahan di lingkungannya. Mereka terdiri dari berbagai unsur, mulai dari kader posyandu, bunda PAUD, kader lingkungan, hingga anggota PKK. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan isu stunting sebagai prioritas, yang membuatnya menarik adalah penggunaan e-teknologi. Para kader dilengkapi dengan aplikasi Sayang Warga, platform digital yang digunakan untuk mendata kondisi keluarga, anak balita, dan ibu hamil. Data yang dikumpulkan ini tidak berhenti di tingkat RT, tetapi diverifikasi oleh puskesmas dan divisualisasikan secara real time dalam dashboard kota yang juga bisa diakses publik. Jadi sistemnya transparan dan terintegrasi. Jika dilihat dari kacamata New Public Governance, Kader Surabaya Hebat adalah contoh nyata penerapan paradigma ini. Pertama, dari aspek kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kota Surabaya berhasil menggandeng berbagai pihak perguruan tinggi seperti Universitas Erlangga, organisasi profesi seperti IDAI dan HIMPSI, serta swasta seperti PLN, serta lembaga masyarakat. Kolaborasi ini bukan simbolis tetapi bersifat fungsional. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusinya masing-masing. Kedua, prinsip CO production benar-benar terwujud. Layanan publik tidak hanya disediakan oleh pemerintah, tetapi diciptakan bersama warga. Kader di lapangan melakukan pendataan, pemantauan, dan pendampingan langsung kepada keluarga beresiko stunting. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan, melainkan subjek yang ikut menciptakan solusi. Ketiga, dari sisi network governance, struktur KSH mencerminkan tata kelola berbasis jaringan. Ada koordinasi vertikal dari RT hingga kota, serta koordinasi horizontal antar kader dan lembaga. Para koordinator KSH menjalankan peran kepemimpinan sosial, menyebarkan informasi, menjaga semangat, dan memastikan kolaborasi berjalan efektif. Dan keempat, partisipasi masyarakat menjadi kunci. Pemerintah tidak menambah struktur birokrasi, tetapi memperkuat kapasitas warga yang sudah ada. Bahkan lebih dari 28.000 kader mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Hasilnya terlihat jelas di Kelurahan Kalirungkut misalnya, jumlah balita stunting turun dari 199 kasus di 2022 menjadi 72 kasus pada 2023. Dari 724 anak yang didampingi secara intensif, 650 berhasil menaikkan berat badan hingga ke level normal dalam 2 bulan. Namun tentu tidak semua berjalan tanpa kendala. Tantangan pertama adalah kapasitas kader yang beragam. Tidak semua memiliki latar belakang kesehatan atau kemampuan digital yang memadai. Kader yang lebih senior kadang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi. Kedua, masalah koordinasi. Dengan jumlah kader yang mencapai puluhan ribu, menjaga konsistensi data dan komunikasi menjadi tantangan tersendiri nih. Potensi tumpang tindih atau area yang terlewat perlu diantisipasi melalui sistem supervisi yang kuat dari puskesmas dan dinas terkait. Ketiga, keberlanjutan program. Motivasi kader menjadi faktor penting. Tanpa semangat, gotong royong, dan dukungan sosial yang konsisten, program beresiko kehilangan daya dorong. Karena itu, selain penghargaan finansial, penguatan kapasitas, dan apresiasi sosial perlu terus dijaga. Dan terakhir, isu validasi serta keamanan data. Pengumpulan data lapangan memerlukan verifikasi berlapis agar akurat dan perlindungan privasi tetap menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Secara keseluruhan, Kader Surabaya Hebat menjadi contoh konkret bagaimana paradigma New Public Governance diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Kolaborasi lintas sektor, partisipasi warga, serta pemanfaatan teknologi membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan tidak harus bersifat top-down. Keberhasilan Surabaya menekankan angka stunting bukan hanya hasil dari kebijakan teknokratis, tetapi dari kemampuan pemerintah membangun kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat.
Inilah inti dari governing together, bahwa pembangunan terbaik adalah yang dilakukan bersama-sama, bukan sendirian. Pernahkah kamu merasa bahwa pemerintah saat ini seolah tidak bisa lagi bekerja sendirian? Kita lihat setiap hari, mulai dari penanganan stunting, perubahan iklim, hingga krisis pandemi, semua membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat semuanya terlibat. Nah, ini bukan sekedar tren kerja sama biasa. Ini adalah tanda bahwa cara kita memahami governance sedang berubah. Paradigma lama yang serba hierarki dan birokratis sudah tidak lagi cukup. Dunia sekarang menuntut sesuatu yang lebih terbuka, adaptif, dan kolaboratif. Dan disinilah muncul satu konsep yang menjadi jawaban bagi tata kelola publik modern, yaitu New Public Governance atau disingkat NPG. Kalau kita menelusuri sejarah administrasi publik, kita akan menemukan bahwa setiap masa punya paradigma dominan. Dulu ada Old Public Administration atau biasa disebut OPA, paradigma birokratis ala Weber yang berorientasi pada aturan dan hierarki. Semua keputusan datang dari atas, pemerintah menjadi aktor tunggal dan warga hanyalah menjadi penerima layanan. Kemudian pada tahun 1980-an lahir New Public Management atau biasa disebut NPM. Paradigma ini mencoba membawa prinsip-prinsip manajemen swasta ke sektor publik. Fokusnya pada efisiensi, kompetisi, dan kinerja. Warga dianggap sebagai pelanggan customer yang harus dilayani sebaik mungkin. Namun, seiring waktu, pendekatan ini mulai menunjukkan keterbatasannya. Banyak masalah publik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika efisiensi. Dunia berubah menjadi semakin kompleks, dan hubungan antar aktor menjadi saling bergantung. Disinilah New Public Governance hadir membawa pendekatan yang lebih kolaboratif dan realistis terhadap kenyataan modern. Secara teoretik, NPG berakar pada Network Theory, Collaborative Governance, dan Democratic Participation. Jika OPA menekankan kontrol hierarkis dan NPM menekankan mekanisme pasar, maka NPG menekankan jaringan kolaboratif. Dalam paradigma ini, pemerintah bukan satu-satunya pusat kekuasaan. Ia menjadi bagian dari jaringan yang terdiri dari sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, universitas, dan komunitas lokal. Semua pihak berinteraksi secara horizontal untuk mencapai tujuan publik. Fokus utama NPG adalah penciptaan nilai public value creation. Artinya, di sini, keberhasilan tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan nilai bagi masyarakat luas. Warga bukan lagi objek kebijakan, tetapi mitra aktif atau yang disebut co-producer, yaitu yang ikut merancang, melaksanakan, dan menilai hasil kebijakan. Ada setidaknya 5 alasan mengapa NPG dianggap lebih sesuai dengan tata kelola modern. Yang pertama, karena kompleksitas masalah publik yang meningkat. Tantangan seperti perubahan iklim atau kemiskinan multidimensi bersifat wicked problems. Sulit dipetakan, melibatkan banyak pihak, dan berubah secara dinamis. Kedua, interdependensi aktor-aktor. Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki seluruh sumber daya atau keahlian untuk menyelesaikan masalah publik. Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Ketiga, pergeseran dari government ke governance. Proses pemerintah kini melibatkan banyak pihak non-pemerintah. Keempat, tuntutan partisipasi warga. Masyarakat ini lebih kritis, terdidik, dan ingin terlibat langsung dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir, kelima, tuntutan inovasi dan adaptabilitas. Dalam dunia yang tidak pasti, pemerintah perlu berinovasi melalui kolaborasi lintas sektor. NPG menyediakan ruang bagi inovasi kolektif semacam ini. Prinsip NPG tidak hanya menarik secara teori, tapi juga nyata dalam praktik. Contoh paling kuat datang dari Surabaya, yaitu yang berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9% pada tahun 2021 menjadi hanya 1,6% di tahun 2023. Ini dicapai bukan karena birokrasi yang kaku, tapi karena kerjasama lintas sektor antara pemerintah kota, universitas, organisasi, profesi, sektor swasta, dan puluhan ribu kader masyarakat. Kolaborasi semacam ini mencerminkan inti dari NPG,
network governance, dan CO production. Contoh lainnya bisa dilihat dari Finlandia melalui program Social Impact Bonds (SIB). Di sini pemerintah, investor dan NGO sosial bekerja dalam satu jaringan. Pemerintah hanya membayar jika hasil sosial tercapai, sementara investor menanggung resiko. Model ini menghasilkan inovasi dan efisiensi secara bersamaan. Kita juga melihat prinsip serupa saat penanganan COVID-19 di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat membentuk ekosistem gotong royong baru. Inisiatif seperti lapor covid19.com dan kitabisa.com memperlihatkan bagaimana warga menjadi bagian aktif dari tata kelola publik. Dan secara global, Estonia menjadi contoh sukses digital governance berbasis kolaborasi. Sistem e-governance mereka dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi bersama sektor teknologi dan masyarakat. Hasilnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya. Tentu NPG juga memiliki tantangan. Mengelola kolaborasi lintas aktor membutuhkan kepercayaan, koordinasi, dan komitmen jangka panjang. Kadang batas akuntabilitas menjadi kabur ketika tanggung jawab tersebar di banyak pihak. Namun ini bukan kelemahan paradigma, melainkan tantangan implementasi. Intinya, di tengah dunia yang semakin saling terhubung dan penuh ketidakpastian, New Public Governance menawarkan kerangka yang paling adaptif dan inklusif. Dan menggeser fokus dari sekedar mengatur menjadi menghubungkan dan mengontrol menuju kolaborasi, dan dari kepatuhan menuju penciptaan nilai publik bersama. Karena pada akhirnya keberhasilan tata kelola publik bukan ditentukan oleh seberapa kuat satu lembaga berdiri, tapi seberapa baik seluruh elemen masyarakat bisa bekerja sama demi tujuan bersama.